Halo Sobat RT BPN Kantor Pertanahan Kota Salatiga. Kembali lagi podcast Kantang Kota Salatiga hadir menemani waktu istirahat Anda baik pagi, siang ataupun malam, kapanpun Anda melihat yang ini. Dan pada kesempatan hari ini luar biasa sekali Kantor Pertanahan Kota Salatiga kehadiran tamu-tamu podcast istimewa. Yang pertama adalah tentu saja Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga Bapak Andreas, dan juga yang kedua adalah Bapak Trias Wiryahadi. Siapa beliau? Nanti kita akan berkenalan tentunya. Dan yang pertama saya akan menyapa Pak Kakan kita. Selamat sore Pak Kakan. Selamat sore Mas Anton. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, baik. Hari Jumat tapi masih tetap semangat ya Pak ya? Padahal sudah hampir jam 4 tapi harus tetap semangat itu. Pak Kakan, hari ini kehadiran tamu istimewa siapa beliau Pak Kakan? Baik Mas Anton, pada siang hari ini atau sore kita kedatangan tamu dari ATR BPN Jakarta. Beliau adalah Kasubdit Wilayah 1 Konsolidasi Tanah pada Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kementerian ATR BPN. Beliau bernama Bapak Insinyur Trias Wiryahadi yang sengaja saya undang ke Salatiga. Kebetulan beliau sebenarnya tugasnya kemarin sore ada di Surakarta terkait dengan sosialisasi pengadaan tanah juga. Namun beliau berkenan untuk hadir di Salatiga ini untuk memberikan sedikit pencerahan bagi kawan-kawan kita di Salatiga terkait dengan kegiatan kita, di mana saat ini tahun anggaran 2024 Kantor Pertanahan Kota Salatiga ada kegiatan konsolidasi tanah untuk tanah perkotaan yang dianggarkan sejumlah 200 bidang tanah. Sehingga perlu kami sampaikan tadi progres dari kegiatan kita di Salatiga ini sampai bulan November ini agar beliau juga memperoleh bahan terkait dengan kegiatan beliau di kegiatan konsolidasi tanah di tingkat pusat. Sehingga nantinya apabila ada pertanyaan maupun monitoring atau evaluasi dari pimpinan, beliau bisa memperoleh data terkait dengan progres dari Kantor Pertanahan Kota Salatiga. Oke, baik, dan kita akan beralih ke Pak Trias ya. Selamat sore Pak Trias. Selamat sore. Ya, selamat datang di Kota Salatiga yang sejuk ya Pak Trias ya. Alhamdulillah sejuk. Pak Trias, mungkin sebelum kita mengarah lebih jauh, mungkin masyarakat di sana mungkin ada sebagian paham yang namanya konsolidasi tanah itu apa. Tapi mungkin sebagian lain masih begitu awam. Ini sebenarnya makanan apa nih konsolidasi tanah itu? Oh nggak, silakan Pak Trias. Iya, terima kasih Mas Anton. Ya. Saya terima kasih sudah diundang oleh Pak Kakan, Ya. Di mana kebetulan tadi disampaikan oleh Pak Kakan bahwa di Kantor Pertanahan Kota Salatiga ini terdapat target kegiatan konsolidasi tanah sebanyak 200 bidang, Ya. di mana kegiatan ini merupakan kegiatan dari program DAK, dana alokasi khusus untuk kegiatan kota tampak kumuh. Oh, kota tampak. Oh, tampak kumuh. Tampak kumuh. Jadi kalau kita lihat dari fungsi ataupun makna dari kegiatan konsolidasi tanah adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruangnya. Nah, karena ini terlihat kumuh ataupun terdefinisi kumuh, kebetulan ini ada di Kelurahan Kumpul Rejo, Kecamatan Argomulyo, sudah teridentifikasi 200 yang harus kita tata. Artinya dari peserta yang ikut di dalam konsolidasi tanah itu akan mendapatkan sertifikat untuk setiap bidang tanahnya. Nah, ternyata hasil kunjungan kami sangat menggembirakan karena progresnya lebih tinggi dibandingkan data yang kami punya. Yang kami punya itu 63%, ternyata sudah terrealisasi 73%. Dan anggarannya alhamdulillah sudah mencapai 91%. Dan hasil dari konsolidasi ataupun hasil dari kita berkoordinasi dengan teman-teman di sini, mereka dengan kepemimpinan Pak Kakan optimis di akhir tahun nanti maksimal di 15 Desember sudah terserap 100%, sehingga akan membuat masyarakat gembira. Selain tempat tinggalnya sudah ditata, karena dengan penataan itu sudah pasti akan ada alokasi tanah usaha bersama dalam bentuk prasarana sarana umum, termasuk dimaksimalkan setiap bidang tanah itu mempunyai akses jalan.
Nah, sehingga tujuan dari KT bisa tercapai, mensejahterakan rakyat dalam arti kata mendapatkan rumah hunian yang memadai dan layak. Gitu ya. Jadi teman tidak hanya ditata tapi juga kita berdayakan juga ya Pak ya dengan Ya. potensi-potensi yang dimiliki oleh wilayah itu Pak. Betul. Oke. Terus mungkin Pak Kakan dari tadi yang sudah disampaikan dari target yang hari ini atau per hari ini juga hampir kita selesaikan itu. Harapan dari kantor pertanahan Kota Salatiga sendiri bagaimana Pak dengan program KT khususnya di wilayah Kelurahan Kumpul? Untuk harapan dari kantong peternak jelas bahwa dengan adanya kegiatan ini sangat mendukung dengan adanya peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Ya. Karena kita tidak pungkiri masih banyak masyarakat yang dalam menata lingkungan kadang-kadang semaunya sendiri. Sehingga dengan adanya program ini kita mencoba untuk menata supaya terlihat serasi ataupun asri di lingkungannya. Gitu ya. Dan pertanyaan terakhir untuk Bapak Trias. Harapan Bapak, terutama mungkin bagi masyarakat di luar sana yang mungkin masih menghuni dengan hunian atau wilayah yang kumuh dan sebagainya, apa yang memang harus dilakukan, termasuk stakeholder mana saja yang memang harus berperan untuk bisa menata ini dan mengangkat menjadi tersolusikan begitu Pak. Jadi satu hunian yang seperti kita idam-idamkan. Silakan Pak. Ya, baik. Memang kegiatan konsolidasi tanah ini tidak terlepas ataupun tidak berdiri sendiri oleh kementerian kita, Ya. BPN yang bekerja, tetapi memang bentuk kolaborasi dan kerjasama antar stakeholder, antara pemerintah Kota Salatiga, kemudian ada dari dinas perumahan atau perkim ataupun dinas pertanian. Karena konsolidasi tanah ini kebetulan yang saat ini yang di Kelurahan Kumpul Rejo ini konsolidasi tanah perkotaan, artinya menata kawasan tampak kumuh. Dalam hal ini nama programnya Kotaku, Oh, Kota iya. Tanpa Kumuh. Nah, ada juga konsolidasi tanah pertanian. Yang kita tata adalah tanah-tanah pertanian. Gitu ya. Nah, tentunya kami berharap teman-teman kantor Kota Salatiga terus berkolaborasi, berkoordinasi dengan dinas-dinas yang ada di wilayah Kota Salatiga. Dan dimungkinkan juga tidak hanya di daerah Kumpul Rejo yang teridentifikasi atau berpotensi itu merupakan kota tanpa kumuh. Nah, bagi masyarakat tentunya akan mendapatkan feedback yang positif, ya, feedback yang positif. Setelah itu nanti ditata, pastinya masyarakat harus mempunyai kewajiban minimal menjaga batas-batas tanah yang sudah kita sepakati dengan pemerintah kota maupun dari dinas-dinas yang terkait. Mungkin itu Mas Andra. Baik, Pak Trias, terima kasih informasinya. Pak Kakan juga terima kasih. Sangat bermanfaat sekali obrolan meskipun singkat sore hari ini. Baik, terima kasih ya Pak Trias dan Pak terima kasih. Kakan. Baik, demikian tadi Sobat Eter BPN Kantor Pertanahan Kota Salatiga, podcast singkat kita berbincang singkat-singkat dengan Bapak Trias dan juga Bapak Kepala Kantor Pertanahan Salatiga. Saya Anton Suryamono undur diri, juru kamera Imam Bramantio. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih.